Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julio Granpilado dengan NIM 2511102443216 dari kelas R1. Saya akan membawakan perpajakan pertambahan nilai PPN dan PPNBM. Pengertian PPN 1. PPN pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN termasuk pajak tidak langsung. PPN dipungut berkali-kali pada jalur produksi dan distribusi. Beban pajak ditanggung konsumsi akhir. Dipungut secara bertingkat menggunakan mekanisme kredit pajak, menghindari pajak berganda menggunakan tarif tunggal, bersifat objektif dan netral. Kelemahan UU PN 1951, adanya pajak berganda, banyak jenis tarif pajak, kurang mendorong ekspor, sulit diawasi, belum mampu mengatasi penyelundupan. Kelebihan UU PN 1984 menghasilkan pajak berganda, tarif tunggal memudahkan pelaksanaan, lebih mudah diawasi, netral dalam perdagangan internasional, mendorong kegiatan ekspor, netral terhadap pola konsumsi masyarakat. Dasar hukum PPN dan PPNBM. UU nomor 08 tahun 1983, UU nomor 11 tahun 1994, UU nomor 18 tahun 2000, UU nomor 42 tahun 2009, UU nomor 7 tahun 2021 tentang HPP. Daerah Pabean. Satu wilayah Republik Indonesia yang meliputi dataran, perairan, dan udara termasuk wilayah tertentu zona ekonomi eksklusif. Menjadi wilayah berlakunya ketentuan kepabeanan dan perpajakan. Pengertian impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean. Barang impor dapat dikenakan PPN. Dasar pengenaan pajak impor adalah nilai impor. Pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar negeri. Tarif PPN ekspor adalah 0%. Pajak masuk atas barang ekspor dapat dikreditkan. Barang kena pajak atau BKP. Barang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenakan PPN. Contoh, BKP elektronik, pakaian kendaraan. Pada dasarnya semua barang termasuk BKP kecuali yang dikecualikan UU. Barang yang tidak dikenakan PPN. Barang hasil pertambangan, barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman di restoran, uang dan emas batam. Jasa kena pajak JKP, jasa yang dikenakan PPN menurut undang-undang. Contoh, jasa konsultan, jasa servis, jasa periklanan, JKP diserahkan dalam daerah pabean. Jasa yang tidak dikenakan PPN, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa keagamaan, jasa angkutan umum. Pengusaha kena pajak PKP. PKP adalah pengusaha yang menyerahkan BKB atau JKP. PKP wajib memungut PPN. PKP wajib membuat faktur pajak. PKP wajib melapor pajak. Kewajiban PKP melapor usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN dan PPNBM, membuat faktur pajak, menyetor pajak terutang, melapor SPT masa PPN. Objek pajak PPN, menyerahkan BKB di dalam daerah pabean impor BKP, menyerahkan JKP, memanfaatkan BKP dan JKP luar negeri, ekspor BKP dan PKP, kegiatan membangun di sendiri. Cara kerja sistem PPN, PPN dikenakan atas pertambahan nilai dipungut pada setiap tahap produksi menggunakan metode faktur pajak, tidak terjadi pajak berganda.
Pajak masukan PM. PPN yang dibayar pembeli saat membeli BKP atau JKP merupakan uang pembeli yang berada di negara melalui penjual. PM dapat dikreditkan dan dengan pajak keluaran. Pajak keluaran PPN yang dipungut penjual saat menjual BKP atau JKP merupakan uang negara yang berada di penjual. PK wajib disetor kepada negara. Dasar pengenaan pajak DPP. Dasar untuk menghitung PPN dan PPNBM. DPP meliputi harga jual, nilai impor, nilai ekspor, nilai penggantian. Penerapan DPP. Penjualan BKP menggunakan harga jual, penyerahan BKP menggunakan penggantian. Impor menggunakan nilai impor, ekspor menggunakan nilai ekspor, kegiatan membangun sendiri menggunakan 40% biaya pembangunan. Tarif PPN saat ini sebesar 11%. Tarif ekspor BKP sebesar 0%. Tarif yang dapat diubah pemerintah sesuai kebijakan ekonomi. Pengertian PPNBM. PPNBM adalah pajak atas barang mewah. Dipungut selain PPN, hanya dikenakan satu kali, dikenakan pada produsen atau saat impor. Tujuan PPNBM: mengendalikan konsumsi barang mewah, menciptakan keadilan pajak, melindungi produsen kecil, menambahkan penerimaan negara. Barang kena PPNBM: minuman beralkohol, barang dari batu mulia, kapal pesiar mewah, barang mewah lainnya sesuai aturan pemerintah. Cara menghitung PPN. Rumus PPN atau DPP kali tarif PPN. Contoh DPP atau DPP sama dengan 75%, 75 juta. Tarif 11%, PPN 8,250 juta. Cara menghitung PPNBM. Rumus PPNBM, DPP tarif kali tarif PPNBM. Contoh harga barang mewah 100.000 juta. Tarif PPNBM 20%, PPNBM 20 juta. Mekanisme kredit pajak. PM dikreditkan dengan PK jika PM atau PK maka lebih bayar, jika PM maka kurang bayar. Jika PM sama dengan PK nihil. Contoh kasus PPN Mei 2022. SIPI Nuansa Elektronik melakukan transaksi penjualan pembelian. PPN masukan dihitung dari transaksi pembelian. PPN mengeluarkan dihitung dari transaksi penjualan. Tarif yang melakukan 11%. Perhitungan PPN masukan 2022. 1 Mei 10.890, 20 Mei 2.200, 31 Mei 24 juta 765.000. Jumlah PM 41.855.000. Perhitungan PPN keluaran 2022. 1 Mei 2.145.000. 10 Mei 11 juta. 25 Mei 1.815.000. Jumlah PK 14.960. Hasil perhitungan kasus 2022. PM 41.855.000, PK 14.960, PM lebih besar pada PK. Terjadinya lebih bayar sebesar 26.895.000. Lebih bayar dapat restitusi atau kompensasi. Contoh kasus PPN Mei 2024,
CP Nuansa Elektronik Samarinda melakukan transaksi pembelian penjualan. Tarif PPN digunakan sebesar 11%. Dihitung PM dan PK selama Mei 2024. Digunakan untuk menentukan lebih atau kurang bayar PPN. Faktur pajak. Bukti pungutan pajak yang dibuat PKP terhadap faktur pajak masukan dan keluaran digunakan dalam mekanisme kredit pajak diwajibkan sesuai ketentuan perpajakan. Manfaat PPN bagi negara. Menjadi sumber penerima negara membiayai pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong ketertiban administrasi. Kesimpulan, PPN merupakan pajak konsumsi dalam negeri. PPN menggunakan mekanisme kredit pajak. PPNBM dikenakan pada barang mewah. Pemahaman PPN penting bagi dunia usaha dan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang kurang.